Halo teman-teman semua, selamat datang di channel The Code Programming bersama saya Muhammad Ali Albar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari sub materi penyelesaian program linear untuk penyelesaian grafik. Untuk video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat atau menerjemahkan beberapa soal cerita menjadi model matematis sesuai dengan bentuk yang disyaratkan dalam program linear. Jadi ada 3 komponen, yaitu variabel kepuasan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala yang kita ubah menjadi fungsi matematis. Ya, selanjutnya masuk ke penyelesaian grafik. Jadi ada 3 metode penyelesaian masalah program linear yang umum dipakai, yaitu yang pertama adalah metode grafik yang kita bahas kali ini ya di video ini, di mana metode grafik ini terbatas untuk 2 variabel saja. Jadi hanya ada 2 variabel saja, terserah nama variabelnya apa, x1, x2, a dan b, c dan d. Jadi hanya 2 saja gitu ya, misalnya x1 dan x2, atau ada y dan z, atau ya mana-mana. Jadi 2. Kemudian kendala dalam model program linear ini menyatakan dimensi ruang. Kenapa dimensi ruang? Karena kalau kita menggambar grafik ini, ya kita seperti menggambar ruang ya, gambar ruang. Apakah dia 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, atau seterusnya. Jadi di gambaran dari grafik ini kan kita menggunakan diagram Cartesian ya. Jadi ada sumbu x dan y. Kalau ada 3 dimensi berarti sumbu x, sumbu y, sumbu z. Jadi ada 3 bagian. Kemudian yang kedua, kendala dalam model program linear itu menyatakan dimensi ruang. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini berarti dengan jumlah variabel lebih dari 4. Jadi misalnya variabelnya x1, x2, x3, x4. Jadi ada 4 dan lebih dari itu sampai x5 misalnya, maka masalah tidak dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Nah, karena kita akan kesulitan karena daya imajinasi kita, daya pandang kita hanya terbatas pada beberapa dimensi saja, nggak sampai dimensi 5, 6 dimensi, 7 dimensi. Nah, nggak terbayang bentuknya seperti apa. Sehingga kita akan kesulitan dalam menggambar dengan menggunakan metode grafik. Itu pun juga dengan 3 grafik, dengan 3 variabel secara praktis itu agak sulit juga digambarkan. Karena bentuknya 3 dimensi. Jadi ada sumbu x, ya, kalau saya gambarkan, ada sumbu x, ini ya, ada x, y, dan z, nah seperti itu. Di sini x, di sini y, di sini z. Nah, akan membayangkannya aja akan lebih rumit ya, apalagi untuk 4 dimensi, 5 dimensi. Nah, lebih rumit lagi membayangkannya. Gitu. Kemudian yang kedua, metode penyelesaian masalah program linear itu yang kedua adalah metode simplex ya. Metode simplex ini tujuannya untuk mengatasi masalah yang ada pada metode grafik. Jadi karena keterbatasan variabel yang ada di metode grafik, kita bisa menyelesaikan dengan metode simplex. Jadi metode simplex ini ya nggak menggambar ya, tapi kita kerjakan dalam bentuk numerik di dalam tabel-tabel. Ya, jadi tidak perlu membayangkan bentuknya seperti apa, ya, seperti metode grafik. Kemudian yang kedua, prinsip kerjanya sama untuk seperti metode grafik, yaitu secara iteratif.
jadi berulang kali, nanti ada perulangan, nanti iterasi ke 0, iterasi 1, iterasi 2, jadi berulang kali dikerjakan dalam kolom di tabel yang sama ya. Tapi perhitungannya mengikuti hasil dari iterasi sebelumnya menggunakan satu iterasi sebelumnya. Jadi secara iteratif mencari titik sudut bidang datar yang menghasilkan nilai optimum. Nah, ya. Jadi setiap titik itu dicari nilai optimumnya. Kemudian yang ketiga, metode interior, ya, memulai interaksinya dari titik dalam, bukan titik sudut bidang datar, dan secara iteratif menuju pada titik sudut yang optimum. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya yang grafik dulu ya, misalnya seperti ini, 2 dimensi saja yang gampang, ya. Saya ganti warnanya, yang ini, satunya kuning, ya. Nah, misalnya daerah arsirannya, misalnya daerah arsirannya saya warnain hijau misalnya ini ya, daerah arsirannya ya. Di sini ada titik 0 misalnya, di sini ada A, di sini titik B, di sini titik C ya. Jadi O A B C ya. Nah, untuk yang grafik ya, jadi untuk mencari nilai optimum itu ya berdasarkan titik 0, titik A, titik B, titik C, mana yang paling optimum. Nah, kalau yang paling optimum ya tergantung kasusnya ya, apakah optimumnya memaksimumkan atau meminimumkan. Kalau memaksimumkan ya mana nilai yang terbesar antara 0, A, B, atau C. Nah, yang terbesar itu akan menjadi hasil akhir dari penggunaan metode grafik ya. Jadi mendapatkan hasil yang optimal. Kalau minimum ya cari saja yang nilainya paling kecil, itu yang optimum untuk minimum. Nah, untuk metode simplex sama juga, mencari titik-titik dari 0, A, B, dan C ini ya. Jadi dari bagian luar, dari titik sudut ya. Titik sudut seperti itu, titik. Jadi mencari titik sudut. Nah, titik sudut itu ya O, A, B, C seperti itu ya. Ini ya. Nah, tapi berbeda halnya untuk yang ketiga, metode interior. Nah, dia nggak mencari titik yang di titik sudut yang bagian luar, tapi dimulai dari bagian dalam, gitu ya. Misalnya bagian sini dimulai, nah, gitu ya. Mana yang paling optimal seperti itu. Nah, itu ya. Nah, dicoba-coba oleh metodenya, nah, menghasilkan mana nilai yang paling optimal, gitu ya. Oke, gitu ya bedanya ya. Selanjutnya, nah, karena berhubung di video ini menjelaskan metode grafik saja, jadi poin 2 dan 3 tidak dijelaskan ya. Tapi dijelaskan di video berikutnya ya selanjutnya. Jadi untuk yang metode grafik gitu ya, langkah-langkah penyelesaian program linear itu ada beberapa. Yang pertama adalah buat model yang sesuai dengan masalah yang ada. Jadi buat modelnya itu ya berarti membuat 3 komponen yang sudah kita kerjakan seperti video sebelumnya ya. Jadi membuat variabel kepuasan, fungsi tujuan, dan beberapa fungsi kendalanya. Kemudian yang kedua, dari fungsi matematis yang sudah kita buat itu, kita gambarkan grafik kendala-kendalanya. Kemudian setelah kita gambarkan, kita tentukan daerah visible. Nah, daerah visible ini adalah daerah dalam grafik yang memenuhi semua kendala. Kalau tadi yang saya gambarkan tadi, yang daerah visible itu yang berwarna hijau, yang saya arsir, ya, daerah arsiran O, A, B, dan C. Nah, itu adalah daerah visible. Kemudian yang keempat adalah hitung nilai fungsi titik-titik sudut. Nah, segi N ya, tergantung beberapa sudutnya. Jadi setiap sudut itu dihitung ya. Fungsi
tujuannya. Jadi titik-titik tersebut, titik-titik sudut tersebut dimasukkan ke dalam fungsi tujuan. Nah, kemudian baru disimpulkan ya, cari titik yang menghasilkan nilai fungsi yang paling optimum. Misalnya mencari nilai maksimum, ya carilah titik yang nilainya paling besar, itu yang paling optimum. Kalau yang disuruh mencari nilai yang minimum, ya cari yang nilai yang paling kecil, seperti itu. Nah, ini kita menggunakan contoh yang seperti video sebelumnya ya. Ini ada cairan superior dan standar. Jadi maksimumkan, ya. Jadi langsung saja ya, karena kita sudah mengerjakan di video sebelumnya. Di kendala. Jadi sekarang tinggal, jadi langkah 1 sudah ya, sudah untuk membuat model sudah selesai. Untuk kemudian langkah 2 kita gambarkan grafiknya ya. Ini kita gambarkan grafiknya dari kendala ke tadi. Nah, ini caranya kita buat diagram kartesiannya, sumbu x1 x2 tergantung ya, kalian menggunakan variabel mau x y yang mana-mana ya, boleh, nggak ada larangan ya. X1 x2. Di sini garis batas kendala dicari dengan menentukan dua titik berbeda yang memenuhi persamaan garis. Jadi maksudnya setiap kendala itu dicari dua titik yang berbeda supaya kita dapat menarik garis ya. Ini kendala yang pertama adalah x1 tambah 2x2 sama tadi lebih kecil sama dengan 20. Untuk mencari titiknya ya kita gunakan sama dengan dulu ya. Kita gunakan sama dengan dulu di sini. Nanti untuk pengujiannya baru kita gunakan sesuai dengan kendala yang sesungguhnya. Apakah dia menggunakan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Sini kita coba misalkan ya. Misalkan jadi kita dari kendala yang pertama ini kita misalkan kita akan mencari dua titik yang berbeda. Kita misalkan x1-nya sama dengan 0. Kalau x1-nya 0, maka 0 ditambah 2x2 sama dengan 20. Maka x2-nya berapa? X2-nya sama dengan 10 ya. Maka x2-nya sama dengan 10. Terus kita buat titiknya. Titik itu adalah kita biasa tulis itu kan titik A misalnya berarti x1, x2. Nah, x1-nya di kiri, x2-nya di kanan. Seperti itu. Selanjutnya kita buat titik, misalnya titik A ya, boleh mana-mana mau A, B, C yang biar urut ya dari awal ya. A berarti A itu x1-nya 0, x2-nya 10. Ini kan baru satu titik ya untuk persamaan ini. Kita cari lagi titik yang kedua. Di sini nah ini kita gambarkan dulu. Di sini untuk permisalan titik kedua ya gampang saja. Tadi sudah x1 sama dengan 0, sekarang x2 sama dengan 0. Biar gampang hitungnya ya. Mau menggunakan angka selain 0 ya terserah kalian. Mungkin nanti perhitungannya akan lebih sulit. Mau pakai 1, 1,5 yang mana-mana gitu ya. Seperti itu. Misalnya di sini saya menggunakan x2 sama dengan 0. Kalau x2-nya 0 berarti ini 2 kali 0 ya 0 kan, x1 sama dengan 20. Oke. Nanti titik keduanya B sama dengan 20,0. Selanjutnya kita gambar, baru kita tarik garis ya, garis menghubungkan dua titik ini. Nah, ini berarti persamaan x1 tambah x2 sama dengan 20 garis ini. Oke. Selanjutnya pilih sembarang titik yang tidak terletak pada garis. Artinya kita uji. Misalnya titik 0,0. Jadi yang gampang 0,0 tadi karena persamaan kendala itu adalah lebih kecil sama dengan ya. Berarti x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 20. Apakah arsirannya
bagian bawah ini atau di bagian atas ini. Nah, itu ya. Itu kita uji. Nah, kita uji dengan menggunakan titik 0,0. 0,0 ada di sini. Boleh menggunakan 1,1, ya terserah, pokoknya ada di bagian, boleh di bagian bawah, boleh di bagian atas ya. Bagian atas misalnya ini kan 10, berarti 1,11. Nah, itu boleh juga mengujinya ya. Kalau 0,0 berarti X1-nya 0, X2-nya 0, berarti 0 tambah 2 kali 0 ya. Berarti uji ya. Uji X1 tambah 2 X2 jadi lebih kecil sama dengan 20. Apakah betul? Jika titik uji 0,0 berarti X1-nya 0, X2-nya 0, maka kalau kita masukkan di rumus ini berarti 0 ya, 0 ditambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 20. Ya, sederhanakan 0, 2 kali 0 ya 0 ya. Ini 0 lebih kecil sama dengan 20. Betul atau tidak? Ya, ternyata betul. Berarti titik 0,0 itu di mana? Di bawah, berarti arsirannya di bawah. Gitu. Oke, selanjutnya ini baru kendala yang pertama ya. Tadi ada 2 kendala. Kendala yang kedua, kita arsir dulu, berarti di bawah. Ya. Kenapa nggak sampai melebihi yang sebelah kiri dan bawah ini? Ya karena ada kendala yang ketiga ya. Kalau X1, X2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi dia akan terpotong ya. Jadi hanya ada di kuadran pertama saja. Selanjutnya untuk kendala kedua. Ini 3x1 tambah x2 sama dengan 20. Kita misalkan lagi x1-nya sama dengan 0, maka x2-nya berapa? Nah, kalau x1-nya 0, berarti x2-nya ya 20 ya. 20. Jadi titiknya titik C misalnya 0,20. Di mana titik 0,20? X1-nya 0, X2-nya 20. Nah, kira-kira di sini gitu ya. Seperti itu. Sekarang kita coba lagi titik yang kedua, X2-nya sama dengan 0. Kalau X2-nya 0, maka X1-nya berapa? Sisa 3X1 sama dengan 20. X1 sama dengan 20 per 3. Nah, 20 per 3. Titik D misalnya 20 per 3, 0. Di sini 20, nah kira-kira bagi 3 lah gitu ya. Bagi 3, nah kira-kira di sini. Oke. Nah, kira-kira di sini. Nah, seperti itu. Kita tarik garis lurus. Ya. Oke. Kemudian kita uji ya. Kita uji. Ya, sama juga menggunakan titik 0,0 misalnya. Kita masukkan di sini 0, X1-nya 0, X2-nya 3 kali 0 tambah 0,0. Apakah lebih kecil sama dengan 20? Ya betul, ya berarti arsirannya ada di bagian kiri ya. Di kanannya tidak diarsir. Kiri. Nah, yang pink ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ada arsiran warna kuning dan pink. Nah, untuk daerah visible itu, nah gabungan yang sama-sama ada di daerah yang diarsir kuning dan pink. Daerah mana? Nah, kalau yang kuning ini kan nggak kena arsiran yang pink, berarti otomatis nggak. Kalau yang atas ini hanya kena arsiran pink saja, tapi tidak arsiran kuning. Nah, sedangkan bagian yang ini sama-sama kena arsiran kuning dan pink. Jadi daerah visible-nya adalah O, kita kasih titik O ya. Jadi karena 0,0 ya O gitu ya. Daerah visible-nya O, D. Nah, ini terserah di sini mau kasih nama apa, E misalnya A gitu ya. O, D, E, A ya daerah visible.
ya, interseksi jadi potongan antara bidang AOB tadi yang arsiran kuning dan COD yang arsirannya pink itu merupakan daerah visible. Warna hijau ini adalah daerah visible, ya. Kemudian setelah menggambar, ya, daerah visible kan tahu ya. Tapi di sini kita tidak tahu, nah, titik-titik untuk titik E ya. Titik yang O kan tahu 0,0, titik D tahu 20/3,0, titik A tahu 0,10, titik E tidak tahu. Titik E tidak, untuk mencari titik E kita melihat perpotongan garis ini yang membentuk titik E. Nah, titik E ini terbentuk dari persamaan 1 dan 2 ya, kendala dari persamaan kendala 1 dan 2. Jadi kita substitusikan, jadi akan nanti mendapatkan titik E itu berapa ya. Ya, potong titik E ini, nah, kita substitusikan. Jadi kalau di pelajaran matematika di tingkat SMA atau SMP gitu ya, itu menyamakan ada yang dikali berapa gitu ya, supaya nanti salah satu variabelnya ini hilang gitu ya, supaya lebih mudah menghitungnya. Jadi misalnya di sini, misalnya kita ingin menghilangkan X1, nanti kita kurangkan ya, berarti yang atas ini kita kali 3 persamaannya, yang bawah kita kali 1, seperti itu. Nanti kita kurangkan, X1 nya akan hilang. Atau ya terserah kalian ingin menghilangkan X2, berarti yang atasnya dikali 1, yang persamaan yang bawah ini dikali 2, jadi sama-sama 2x2, di sini 2x2 juga dikurang, hilang x2 nya, nanti ketemu x1, x2 atau x2. Nah, itu, dan itu merupakan titik E ya. Seperti itu. Nah, di sini titik E nya adalah 4,8. Kalau ini cara menghitungnya misalnya di sini ya. Oke. Nah, saya tulis ini dikali, kalau saya ingin menghapus X1 ya, dikali 3, berarti 3x1 ditambah 2x2 sama dengan, nah, kali 3 ya, kali 3, jangan lupa kali 3 6 ya, sama dengan kali 3 20 kali 3 60, ini dikali 1, oke, kali 1 ya tetap ya, berarti 3x1 ditambah x2 sama dengan 20. Ini kita kurangkan ya, kita kurangkan supaya satunya hilang ya. Satunya hilang berarti ini hilang, 0 ya, 0 tambah, karena kurang berarti 5x2 sama dengan 40. Kemudian x2 nya ya 40 bagi 5, x2 sama dengan 40 bagi 5 8, oke, dapat 8 ya x2. Sekarang x1 nya ya tinggal kita masukkan, mau pakai persamaan 1 atau 2 terserah kalian. Misalnya cari x1 pakai persamaan 1, misalnya x1 tambah 2x2 sama dengan 20. Yang diketahui kan x2 ya, x1 tambah 2 kali x2 nya berapa, 8 sama dengan 20, x1 tambah 16
sama dengan 20. Nah, ini X1 sama dengan 4. Oke. Ini ketemu X1 nya 4, X2 nya 8 ya. Gitu. Oke, selanjutnya menghitung fungsi tujuan dari semua titik daerah visible. Titiknya ada 4 ya, O, D, E, dan A. Menggunakan fungsi tujuan, kita tulis dulu titik-titiknya, O, A, E, dan D. Nah, tinggal masukkan aja nilai X1, X2 nya. Kalau O ya 0 gitu ya. Kalau A 20, kalau E 28, kalau D 20. Nah, di sini tadi soalnya adalah memaksimumkan. Nah, carilah nilai yang terbesar, sehingga itu adalah nilai yang optimum. Seperti itu. Jadi tadi kan kasusnya adalah cairan ya, cairan superior dan standar. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 28. Nah, tadi satuannya dikali ribuan ya. Itu. Dikali puluhan ribu. Nah, itu. Nah, maka untuk kesimpulannya di sini ada berarti titik E itu 4,8, X1-nya 4, X2-nya 8. Berarti yang harus diproduksi itu ya, cairan harus diproduksi, cairan superior sebanyak 4 dan cairan standar sebanyak 8. Nah, itu. Jadi kita nggak perlu memperkirakan, menebak-nebak lagi gitu ya. Nah, dengan menggunakan metode di riset operasi, dengan sekali langkah pengerjaan langsung menemukan jumlah yang tepat supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi kalau kita memperkirakan superior, kalau saya buat 3, kalau standarnya saya buat 10, nah keuntungannya berapa? Nah, nanti dibandingkan lagi, kalau superiornya saya buat 7, standarnya saya buat hanya 2 saja, keuntungannya berapa? Nah, kan akan capek memperkirakan, menghitungnya gitu ya. Nah, dengan menggunakan metode riset operasi, ya sekali pengerjaan ya langsung ketemu jumlah yang sesuai, yang optimal ya, seperti itu. Jadi itu mempermudah kita dalam mengambil keputusan ya, untuk kedepannya dari setiap kasus. Oke, gitu ya. Ini maksimal. Contoh kedua ya, fungsi sasaran. Ini maksimumkan. Nah, tadi contoh yang ini sudah dibahas juga di video sebelumnya ya, ini tentang pohon A dan pohon B. Nah, kira-kira berapa banyak pohon yang harus ditanam, pohon A dan pohon B. Dan di sini kita lihat kendalanya harus bilangan bulat. Nah, kan nggak mungkin pohonnya tidak bilangan bulat, pecahan. Pohonnya 1,5. Nah, setengahnya gimana gitu kan? Tidak terbayang gitu ya. Setengah pohon itu gimana, seperti itu. Nah, otomatis harus bilangan bulat. Nah, mau pendek, mau tinggi, itu disebut satu pohon gitu ya. Mau besar, mau kecil, itu disebut satu pohon. Jadi nggak ada istilah setengah pohon, 0,25 untuk pohonnya, itu nggak ada ya. Jadi bilangan bulat. Nah, di sini kita lihat saja. Jadi setelah ketemu metode matematisnya, kita terapkan ke metode grafik ya. Jadi ada beberapa kendala, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kendala ini yang harus kita gambarkan di grafik ya. Titik-titiknya, jadi setiap kendala ini ada titik-titiknya, 2 titik ya, minimal 2 titik untuk menghubungkan garis supaya terbentuk garis. Ini langsung saja.
Nah, di sini ya. Jadi kendala yang pertama itu ya, ini gambarannya. Jadi kendala yang pertama itu 25XA tambah 40XB lebih kecil sama dengan 4400. Kita pakai permisalan, pakai 00 aja ya biar gampang. XB-nya 0. Kalau XB-nya 0 berarti XA-nya 4400 bagi 25 dapat 176 gitu ya. Sekarang XA-nya 0, kalau XA-nya 0 berarti 40XB sama dengan 4400. XB sama dengan 4400 dibagi 40 dapat 110. Nah, itu dapat titiknya. Misalnya titik yang ini berarti susunannya adalah titik susunannya adalah X A gitu ya. XA koma XB ya, seperti itu susunannya. Jadi XA-nya di kiri, XB-nya di kanan. Jadi 176,0 sudah digambar 176,0 ada di bawah sini. Kemudian titik kedua 0,110 ya, di sini titiknya. Dibuat garis gitu ya. Jadi ada garis ya, ada seperti ini. Gitu ya. Oke. Kemudian arsirannya apakah jadi bawah atau di atas ya diuji. Yang gampang tadi ya menggunakan titik 0,0 ya. Nah, kalau kita pakai 0,0 kita masukkan di sini 0 tambah 0 lebih kecil dari 4400. Oh betul gitu ya. Berarti ada di arsirannya di bagian bawah atau kiri dari garis ya. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua 30XA tambah 15XB lebih kecil sama dengan 3300. Nah, kita kasih permisalan lagi. XB-nya 0, nah, didapatkan XA-nya 110. Kalau XA-nya 0, didapatkan XB-nya 220. Nah, tinggal cari titiknya. Misalnya titik yang bagian atasnya adalah C. Sini 110,0, titiknya sini. Yang kedua 0,220. Nah, seperti ini. Ya. Misalnya warnanya, saya ganti warnanya. Ya, jadi titiknya seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa titik E ini merupakan perpotongan dari dua persamaan ini. Ya, kita bisa hitung juga ini dengan cara yang seperti dijelaskan sebelumnya ya. Jadi substitusi antara dua garis yang mana yang kena itu ya, yang memotong supaya sehingga terbentuk titik E gitu ya. Nanti kalau ada 3 garis ya cari yang 2 garis yang memotongnya yang membentuk titik tersebut gitu ya. Jadi nggak semua garis itu dipakai, tapi pilihlah garis yang mengenai perpotongan dari titik tersebut ya. Selanjutnya kita uji ya. Nah, kita uji untuk titik 0 ya, sembarang aja titiknya, mau 1,1 boleh, 1,2 boleh gitu ya. Di sini gampang supaya 0,0, 0 tambah 0 lebih kecil dari 3300. Oh betul, berarti ada di sebelah kiri. Nah, arsirannya gimana? Nah, ini yang digambar di sini adalah arsiran dari gabungan yang sama-sama ada di daerah arsiran, yang sama-sama kena arsiran ya, antara kendala 1 dan kendala 2 seperti itu. Nah, selanjutnya kan ada 2 kendala lagi ya. Nah, kita lihat berikutnya. Oke, berikutnya ini ya, seperti ini. Jadi ada 4 kendala ya, 3 dan 4. Kendala ketiga 19XB kurang 6XA lebih besar dari 0. Nah, sama seperti sebelumnya, dapat titik-titiknya ya. Ini XB sama dengan 0,
Kalau 0 berarti XA nya ya 0 juga ya. 0 kalau XA nya 0, nah kembali lagi seperti di atas, makanya sehingga menggunakan angka yang lain lagi. Di sini misalkan menggunakan XB sama dengan 60. Kalau kalian menggunakan 20, 10, yang mana-mana terserah, boleh. Nanti yang penting terbentuk 2 titik ya dari setiap kendala. Ini misalnya 60, maka XA nya adalah 160. Jadi titiknya 19 XB itu 19 XB. Jadi titik 0,0 sama 60 titik 190,60. XA nya 190. Nah kira-kira di sini ya. Nah di sini ya, 60. Oke. Nah ini ya. Oke. Kemudian berikutnya kendala yang keempat ya. 8XB kurang 17XA lebih kecil dari 0. XB sama dengan 0, maka XA sama dengan 0 ya. Nah ini karena kalau kita balik lagi XA nya 0 ya balik lagi XB nya 0. Nah sama seperti kendala 3, gunakan garis ya titik yang lain ya, sembarang. Misalnya di sini XA nya 80, maka XB nya 170. Ya kenapa 80 ya, sebenarnya supaya gampang aja hitung ya. Di sini karena angkanya 8 dan 17 ya, nanti pakainya 80 atau 170 gitu ya. Nah biar enak saja, mau pakai 8 di sini nggak usah 80 tapi 8. Nah di sini pasti hasilnya 17 gitu ya, seperti itu. Di sini juga 19 dan 6. Nah, itu biar gampang aja perhitungan karena angkanya sama. Kita kan nggak perlu mikir lagi perkalian antara 19 kali 6 itu berapa gitu kan. Nah yang kembali ke kendala 3, untuk daerah visible-nya kita coba ya. Jangan coba titik 0,0 ya, karena titik 0 pas di garis itu. Tapi itu cobalah pakai titik yang lain. Misalnya di sini 10,0, 10 itu x-nya berarti di sini ya garis. Apakah di kanan garis biru atau di kiri garis biru, di atas gitu ya. Kiri itu atas, kanan itu bawah. Nah, kalau kita coba 0,0, 10,0 berarti di sini bukan daerah visible ya. Kita masukkan, kalau ini 10 berarti min 60. Ini XP nya 0, 0 min 60. Min 60 lebih besar dari 0. Salah ya. Tapi min 60 itu kan lebih kecil dari 0. Berarti salah. Yang daerah yang bawah sini salah. Arsirannya di atas ya. Kemudian kendala yang keempat tadi, titiknya sudah. Sekarang daerah visible-nya. Untuk warnanya ini ya. Nah, daerahnya arsirannya apa di kiri apa di kanan gitu ya. Nah, kita coba lagi pakai titik 10,0. Ternyata 10,0 kan di sini daerah termasuk daerah visible, jadi arsiran ke bawah. Nah, gabungan dari 4 kendala tadi yang arsirannya sama, nah ada di titik sini 0, G, E, dan F. Nah, tapi di sini titik G, titik E, titik F itu kita belum dapat ya nilai titiknya, jadi perlu kita substitusikan lagi. Nah, misalnya di sini untuk mencari titik F. Nah, F ini perpotongan antara persamaan yang mana? 8XB kurang 17XA sama dengan 0 dengan persamaan yang ini ya. 25XA tambah 40XB sama dengan 4400. Untuk ke titik G ya. Titik G perpotongan dari garis yang biru ini 19XB min 6XA sama dengan 0 disubstitusikan dengan garis yang ini. Garis kendala 30XA tambah 15XB sama dengan 3300. Nanti dapat nilai XA dan XB. Untuk titik G. Titik E sekarang. Jadi E ini perpotongan dari garis 30XA tambah 15XB sama dengan 3300. Ini
berpotongan dengan garis yang ini, 25XA tambah 40XB sama dengan 4400. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini, jadi daerah simbolnya adalah OFEG ya, OFEG. Nah ini perhitungannya nanti coba kalian sendiri orek-orek gitu ya. Caranya sama seperti yang saya jelaskan di awal gitu ya. Cara substitusinya sehingga didapatkan titik 8 XA dan XB ya. Nah, itu ya, dari setiap titik. Selanjutnya setelah kita dapat titik, kita masukkan di fungsi tujuan. Dari fungsi tujuan titiknya ada 4, kita masukkan jadi ada 4 fungsi tujuan. Nah, ya, soalnya adalah maksimumkan. Jadi cari nilai yang terbesar. Nah, yang terbesar adalah 180. Berarti 80,60. XA-nya 80, XB-nya 60. Berarti kita perlu menanam 80 pohon A dan 60 pohon B. Jadi bilangan bulat. Gitu ya. Jadi keuntungannya 180. Jadi optimal. Selanjutnya fungsi sasaran ya, contoh berikutnya ya. Di sini minimumkan ya. Minimumkan. Nah, 3x1 tambah 2x2. Nah, ini dari beberapa kendala. Ini perlu diperhatikan, di sini kendalanya ada yang ketidaksamaan dan persamaan. Ya, sini ada yang persamaan, jadi pakai sama dengan ya. Nanti sama dengan, kalau yang menggunakan pertidaksamaan kita mencari daerah arsirannya ya, kiri atau kanan, atas atau bawah. Tapi kalau persamaan ya dia tidak menggunakan daerah arsiran, tapi hasilnya pas di garis tersebut gitu ya. Nah, kita lihat seperti ini. Untuk kendala 1, X1 tambah X2 lebih kecil dari 8. Nah, kita coba seperti biasa, X1-nya 0, maka X2-nya 8. X2-nya 0, maka X1-nya 8. Jadi dapat titik 0,8 dan 8,0. Ini ya, garis yang ini. Garis yang ini ya. Itu daerah arsirannya gimana? Nah, kita coba 0,0 seperti biasa. Kalau 0 tambah 0 lebih kecil dari 8. Oh betul, berarti daerah arsirannya ada di kiri atau di bawah ya. Kendala kedua, 6x1 tambah 4x2 lebih besar sama dengan 12. Coba lagi, misalkan x1-nya 0, maka dapat x2-nya 3. X2-nya 0, maka x1-nya 2. Kita dapat titiknya 0,3 sama 2,0. 0,3 sama 2,0. Oke. Itu garisnya. Ya. Sekarang titik arsirannya gitu ya. Pakai 0,0 ya biar gampang. 0,0 kita masukkan sini, 6 kali 0 tambah 4 kali 0 lebih besar dari 12. Oh salah, berarti daerah 0,0 yang di kiri ini bukan daerah arsiran tapi di kanan. Kalau kita gabungkan arsiran kendala 1 dan 2 ada di daerah yang di arsir ini ya. Oke. Tadi kan ada 3 kendala, kita tambahkan lagi kendala berikutnya di gambar ini. Berikutnya ini ya. Nah, tadi kan arsirannya ada di sini ya. Nah, kendala yang ketiga itu berupa persamaan, pakai sama dengan 4x1 tambah 8x2 sama dengan 12. Permisalkan juga titiknya ya, supaya dapat 2 titik yang menghubungkan menjadi satu garis. X1 sama dengan 0, maka x2-nya 2,5 ya, dapat titik 0,2,5. X2-nya 0 misalnya, maka X1-nya 5 gitu. Nah, untuk daerah visible-nya itu ya seperti saya bilang tadi, dia bukan arsiran tapi berupa garis ya, garis. Nah, tadi garisnya nanti kalau kita garis titik ini 0,2,5 dan 5,0. Nah, seperti ini ya garisnya. Seperti
seperti ini. Nah, tapi kan tadi sekarang untuk daerah visible-nya kita gabungkan garis yang kendala 3 dengan arsiran tadi. Nah, mana yang kena? Nah, yang kena adalah tepat di garisnya, ya. Pas di garisnya. Titik G ini sampai yang di sini, nah, ya. Jadi pakai warna yang lain. Nah, jadi garis pink ini adalah garis atau daerah visible-nya, ya. Visible-nya. Oke. Jadi garis bukan arsiran hasilnya seperti itu, ya. Oke, ya. Kemudian ya. Jadi daerah visible-nya adalah yang garis tebal yang ini, ya, garis tebal, ya. Dari titik G sampai di sini apa nih, F, ya, F, G dan F. Jadi tadi fungsi tujuannya adalah minimum. Kita cari dua titik ini mana yang nilainya paling kecil, ya. Titik F itu adalah 5,0, titik G. Nah, kita perlu substitusikan, ya, antara dua garis ini, 6x1 tambah 4x2 sama dengan 12, dengan garis yang ini, 4x1 tambah 8x2 sama dengan 20, ketemu titik G. Didapatkan hasil titiknya adalah setengah, 9/4. Setelah kita hitung, masukkan ke dalam fungsi tujuan. Untuk titik F itu adalah 15, titik G-nya adalah 6. Karena di sini dicari nilai minimum, ya, maka titik G itu adalah titik yang optimal, ya, dengan nilai minimum sama dengan 6, seperti itu. Oke, selanjutnya ini kejadian khusus. Perhatikan kembali contoh yang sebelumnya, yang cairan itu, ya. Tapi di sini kita ubah untuk keuntungannya saja, ya. Jadi yang sebelumnya 20.000 menjadi 10.000 untuk cairan C2-nya yang standar, ya. Tapi karena tidak ada perubahan, hanya di keuntungan, otomatis kan perhitungan di setiap titik visible-nya saja yang berubah, ya. Tapi untuk daerah visible, gambar grafiknya ya tetap sama seperti contoh sebelumnya, ya. Jadi ini ditulis lagi fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Jadi tambah ini, ya, tadi yang sebelumnya 2x2, sekarang 1x2 karena 10.000, ya. Ini gambarannya ya sama, ya, sama seperti sebelumnya. Tapi yang membedakan ya titik E-nya kan sudah kita cari juga, ya, sebelumnya. Itu kalau nggak salah tadi 8,4, ya, 8,4 gitu, ya, 4,8, ya. Untuk dicari tinggal yang membedakan ya nilai fungsi tujuannya saja, gitu, ya. 0, 10, 20 dan 20. Nah, di sini tadi fungsi tujuannya adalah memaksimumkan. Nah, carilah nilai yang terbesar. Nah, di sini nilai yang terbesar ada dua, di E dan D, ya. Jadi boleh mana-mana, di E dan D, ya. Tadi cairan boleh bilangan bulat, boleh bilangan desimal, ya, nggak masalah seperti itu. Itu, ya. Nah, maka daerah visible-nya, daerah hasilnya memungkinkan titik-titik yang ada di antara garis E dan D ini, ya. Nah, misalnya ada titik di sini, ya. Ini saya kasih warna yang lain. Ada titik
misalnya ada titik di sini misalnya. Nah, ada titik di sini atau titik di sini. Nah, setiap titik ini kalau kita menghitung fungsi tujuannya, pasti nilainya selalu 20 ya. Bentar, saya ubah dulu. Selalu nilainya merah. Selalu nilainya 20 di titik sini, sini, dan sini ya. Nah, dimanapun ya antara garis E sampai D ini selalu fungsi tujuannya adalah 20 ya. Oke, selanjutnya ada tak berhingga banyak penyelesaian. Nah, karena titik-titik di sini kan banyak ya, titik antara D dan E ini banyak, sehingga titik penyelesaiannya itu tak berhingga gitu ya. Jadi semua merupakan titik optimal gitu ya. Kemudian kasus yang kedua, daerah visible tak terbatas. Contohnya seperti ini. Langsung aja gambarnya ya, nanti kalian latihan sendiri saja. Dari fungsi ini digambar ke grafik seperti ini. Tambahkan kendala kedua, garis seperti ini, arsirannya yang kuning. Mana yang sama? Yang sama adalah yang di atas ya, daerah arsirannya yang hijau. Dan titik A, B, D ya. Itu daerah visible ke atas ya, ke atas tak terbatas. Nah, daerah visible hijau itu adalah daerah tak terbatas ya, dari titik sudut A, B, dan D. Kemudian kalau kita hitung FA, fungsi tujuan ya, kan ada 3 ya, ada A, B, dan D. Nah, tadi soalnya adalah minimumkan ya, minimumkan. Nah, ya. Jadi carilah nilai yang terkecil. Yang terkecil adalah 6 ya, adalah 6 ya. Nah, ini ya. Nilai yang minimum adalah 6. Jadi di titik B ya, 3,0. X1-nya 3, X2-nya 0 gitu. Oke, ini ya, titik minimum. Daerah visible tak terbatas tapi nilai minimumnya ada gitu ya. Saya hapus dulu. Kemudian selanjutnya masih contoh yang sama, tapi di sini soalnya adalah memaksimumkan. Gambarnya sama ya, seperti contoh yang 232 ya. Ini sini memaksimumkan ya. Nah, cari di nilai yang maksimum. Nah, cari berarti dihitung fungsi tujuan dari titik A, B, dan D ya. Kalau kita hitung A-nya 9, sama ya seperti tadi ya. 9, 6, 8. Nah, tadi kan minimum berarti 6. Sekarang cari yang maksimum. Yang besar di sini adalah 9 ya. Nah, apakah Anda yakin? Ya, apakah kalian yakin 9 ini sudah paling optimal gitu ya? Sudah paling maksimum. Nah, misalnya ada titik di sini, ada titik 0,4. 0,4 kan di atas ini ya. 0,4. Oh, ternyata fungsi tujuannya lebih besar lagi, 12 ya. Nah, kemudian coba lagi titik 0,5. Oh, di atas ini lagi. Ternyata fungsi tujuannya, keuntungannya, misalnya keuntungan ya, 15, lebih besar lagi. Kemudian, nah, seterusnya sampai ke atas ini ya tak terbatas. Semakin titiknya di atas, daerah atas arsiran ini, semakin besar fungsi tujuannya, hasil fungsi tujuannya, seperti itu. Jadi semakin atas letak titik visible, semakin besar nilai fungsi. Nah, karena nilainya tak berhingga, tak berhenti sampai kapanpun, berarti di sini kita bisa sebut soalnya tidak ada penyelesaian ya, karena
nilainya selalu bertambah ya. Ini dari 12 tambah titik yang lain ya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jadi tidak akan ketemu hasil titik yang optimal untuk yang maksimum. Kalau minimum ya gampang ya, tinggal cari yang terkecil saja. Oke, selanjutnya. Nah, soal tak visible ya. Nah, ini contohnya. Oke. Ini garisnya. Nanti kalian buat sendiri ya grafiknya. Ini. Misalnya ini yang kendala kedua ya, 2x1, x2 gitu ya. Nah, ini arsirannya tadi. Arsirannya ini ketemunya berarti di titik ini ya, yang A, 0, B, dan di sini. Titik arsirannya sama ya. Kemudian ditambahkan ada kendala yang ketiga, x1 lebih besar sama dengan 4 ya. Jadi kalau x1 berarti garisnya itu vertikal ya. Kalau nanti x2 lebih besar sama dengan 4 berarti garisnya horizontal gini. Karena ini x1 berarti berdiri dia, vertikal ya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi x1 nah itu vertikal. Sekarang kita cek arsirannya, mau terserah mau pakai titik yang mana. Titik 0,0 berarti x1-nya 0 ya. 0 lebih besar dari 4. Oh salah, berarti arsiran yang sebelah kiri salah. Nah, seharusnya arsirannya ada di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan yang hijau ini. Nah, sekarang untuk mencari daerah visible kan daerah arsiran dari 3 kendala ini yang sama ya, yang sama-sama ketemu. Kalau dua kendala yang 1 dan 2 udah di merah ini, merah bata. Kalau yang kendala ketiga arsirannya di yang hijau. Nah, kira-kira ketemu nggak? Oh, ternyata nggak ketemu. Berarti tidak ada daerah visible yang terbentuk gitu ya. Daerah visible adalah irisan daerah merah dengan kendala 3 hijau, maka daerah visiblenya tidak ada. Daerah visible tidak ada penyelesaian. Kemudian yang terakhir adalah soal redundan ya. Terjadi apabila terdapat satu atau lebih kendala yang tidak berpengaruh terhadap daerah visiblenya. Maksudnya di sini apabila kendala tersebut dihilangkan. Jadi di sini ada beberapa kendala ya. Misalnya salah satu kendala dihilangkan, maka daerah visiblenya tidak berubah, jadi tetap. Nah, istilahnya kendala tersebut mau dihapus, mau ada, tidak berpengaruh ya. Dengan demikian titik optimalnya juga otomatis ya tidak berubah ya. Karena daerah visiblenya sama seperti itu. Contohnya di sini ya, tadi kita hasil sederhana dari LAN tadi ya. Di video sebelumnya itu yang LAN E ada yang pangkat ya. Yang sebelumnya x1 pangkat 2 dikali x2 pangkat 2. Nah, itu kita sederhanakan menggunakan permisalan LAN ya. Kalau kita gambarkan hasilnya seperti ini ya, arsirannya di atas. Nah, kalau kita lihat ada persamaan yang di bawah ini ya. Persamaan 2y1 tambah 3y2 sama dengan 1. Nah, ini kalau kita hapus kan sedangkan daerah visiblenya kan di atas ya. Kalau kita hapus persamaan 2y1 tambah 3y2 sama dengan 1 ini, ya tidak akan berpengaruh terhadap daerah visible ya. Nah, ini contoh soal redundan ya. Soal redundan. Jadi tidak mau dihapus mau tidak ya tidak ada pengaruhnya. Ya. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.